뭐냐면요. 휴대폰. 휴대폰 몰라요? 휴대폰? 알아. 매력적이긴 하죠. 전 이만 가볼게요. 그럼 다음엔 꼭 대답해줘요. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode keempat, Van berusaha mencari seseorang yang memanggil namanya dan ternyata orang itu adalah Gung Tan. Ia berada di balik perisai dan Van tidak bisa melihatnya. Johan dan Won Mi-ho merasa bingung karena mereka tiba-tiba ada di hutan dan tidak mengetahui tempat tersebut. Won Mi-ho menyadari bahwa ada sesuatu yang berjalan dan menghampiri mereka. Sesuatu yang besar seperti monster datang dan Won Mi-ho menyadari kalau Suryeon ada di atas. Kemudian makhluk itu menyerang mereka. Johan berusaha melawan makhluk itu dengan senjatanya. Tapi ia diikat dengan akar makhluk itu yang membuat Johan tergantung di atas dan tidak bisa melakukan apa-apa. Saat Mi-ho akan diserang, Van datang dan melindunginya. Won Mi-ho meminta Van untuk menyelamatkan Suryeon, tapi Van tidak mau karena itu adalah hukum sebab akibat. Sedangkan Johan berusaha meminta mereka untuk melepaskannya dari ikatan, tapi mereka terus sibuk mengobrol. Won Mi-ho berusaha memancing Van dan mengatakan bahwa Van adalah seorang pengecut. Van tidak tahan dengan sebutan itu dan akhirnya Van melawan makhluk itu. 겁쟁이. Johan juga berusaha melawan dengan senjatanya, tapi makhluk itu begitu kuat. Mereka bertiga akhirnya tertangkap dan terperangkap dengan lilitan makhluk itu. Won Mi-ho yang melihat Suryeon berusaha untuk berbicara dengannya dan mengajaknya untuk pulang. Suryeon terus mengatakan bahwa ia akan balas dendam dan membantah kata-kata Won Mi-ho. Makhluk itu berusaha melahap Won Mi-ho, tapi kemudian Van berubah menjadi iblis nafsu dan berhasil lepas dari lilitannya. Ia langsung menyerang makhluk itu dan Won Mi-ho berusaha untuk meyakinkan Suryeon bahwa ia akan membantunya. 몰라, 그 새끼가 무슨 짓을 했는지. 이건 엄마도 아빠도 도와줄 수 없어. 아무도 못해. Won Mi-ho akhirnya mengatakan bahwa ia akan membalaskan dendamnya dan juga berjanji kepada Suryeon. Suryeon mulai tersadar dan Benjule mulai melahapnya. Saat ia melahap Suryeon, dada Won Mi-ho mengeluarkan cahaya dan berhasil mengalahkan makhluk itu. 내가 해줄게. 약속할게. Kim Baek-ju, Buyom-ji, dan Gung Tan juga merasakan kekuatan Won Mi-ho. Won Mi-ho sempat pingsan dan Van menjadi sandarannya. Mereka langsung membawa Suryeon kembali ke rumahnya, dan akhirnya Won Mi-ho pingsan lagi. Won Mi-ho dibawa ke rumah sakit dan didampingi oleh Van. Won Mi-ho sadar dan langsung menanyakan hal yang terjadi kepada Suryeon. 저 알 미끼로 처음부터 널 노린 거야. Ia langsung pergi dan melihat kondisi Suryeon. Won Mi-ho juga memikirkan perkataan Van bahwa ia menjadi incaran iblis nafsu. 처음부터 널 노린 거야. Kemudian Johan datang menemuinya. Won Mi-ho langsung meminta penjelasan dan menanyakan siapa dia sebenarnya. Johan memberitahu semuanya kepada Won Mi-ho. 다 알고 의도적으로 나한테 접근한 거네? 응? Van makan di tempat Kim Baek-ju dan Kim Baek-ju terus mengkhawatirkan dirinya. Ia juga membahas tentang Wonjong dan mengatakan bahwa ia juga merasakan energinya. Van memberitahu Kim Baek-ju bahwa Benjule telah tercemar dan menyuruhnya untuk berhati-hati. 하던 말 마저 해주고 가야지, 이놈아. 아이고, 저런. Won Mi-ho meminta pelayan Jang untuk menyelidiki kekasih Suryeon. Sementara itu, Johan melakukan video call dengan pendeta. Ia menceritakan tentang Van yang melindungi Won Mi-ho. Si è addormentata ed erigere la barriera sacra. Per farlo è necessario difenderla. Johan menemui Van dan membahas tentang masa lalunya yang membunuh Wonjong. Akhirnya, Van membalas perkataan Johan dan akan memberitahunya tentang rasanya menjadi orang yang dibunuh. Johan segera pergi dari sana dan mengatakan lain kali saja. 전 이만 가볼게요. 그럼 다음엔 꼭 대답해줘요. Won Mi-ho membaca hasil pencarian pelayan Jang dan memberitahunya maksud dari niatnya tersebut. 분노 혼내줬다 잘난 척 좀 해보려고요.
Pelayan Jang memberitahunya bahwa Kyung-jun tidak bisa ditangkap dan sudah cukup banyak kasus yang serupa seperti yang dialami oleh Suryeon. Karena ayah Kyung-jun adalah direktur yang cukup berpengaruh di Pulau Jeju. 윤경준의 부친이 제주 지역사에서 꽤 영향력 있는 인사라다. Pelayan Jang memberitahu Won Mi-ho tentang aplikasi Silent Chat yang ternyata itu adalah perusahaan rintisan yang sedang mengalami kesulitan pendanaan. Won Mi-ho meminta bantuan bibinya untuk mengambil alih program Silent Chat dan Won Mi-ho berjanji untuk tidak ikut campur soal hotel Daehan dan yayasan kebudayaan. 돈이 없다면 돈 있는 사람으로 움직여야죠. Pagi harinya, Won Mi-ho mendapat kabar kalau Kyung-jun mendapat hukuman 3 tahun. Won Mi-ho tidak puas mendengar hukuman itu karena merasa hukuman itu kurang sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh Kyung-jun. Won Mi-ho pergi ke kantor polisi dan bertemu dengan Kyung-jun. Kyung-jun meminta maaf dan merasa menyesal dengan perbuatannya. Tapi itu semua hanyalah aktingnya dan Won Mi-ho semakin marah melihat tingkahnya. Akhirnya ia memukul Kyung-jun hingga ia terpental ke lantai. 이거 한정판이다. Byung-ji masuk ke ruangan Won Mi-ho dan menanyakan keadaan Suryeon. Ia juga berterima kasih telah menyelamatkan Suryeon. 고맙습니다. Fan pergi ke lubang benjole dan meletakkan barang milik Kyung-jun. Kyung-jun sampai di rumah dan merasa kesal. Ia memutuskan untuk mempublikasikan foto-foto Suryeon. Tapi saat akan mengunggahnya, tiba-tiba benjole menyerangnya. Won Mi-ho bertemu dengan Kim Baek-ju di sekolah. Kim Baek-ju menyapanya, tapi Won Mi-ho merasa bingung karena tidak mengenalnya. Kemudian Sujin datang dan memberitahu Won Mi-ho tentang nenek tersebut. 한번 들려요. 꼭. 내 해줄 얘기가 산더미 외다. Fan melihat Kim Baek-ju dan menghampirinya. Lalu kedekatan mereka dilihat oleh Won Mi-ho. Won Mi-ho mengajak Fan pergi karena ada hal yang harus ditanyakan. Mereka makan di restoran tapi Fan mengatakan bahwa ia tidak makan ayam. Won Mi-ho menanyakan tentang nenek Byung-ji dan ia juga menyuapi Fan dengan makanan itu. Malam harinya, Won Mi-ho mendapat kabar bahwa Kyung-jun telah meninggal dan langsung menanyakan hal itu kepada Fan. Ia khawatir kalau itu adalah perbuatan Fan. Won Mi-ho memberi ponsel baru kepada Fan dan menyuruhnya mengangkat teleponnya jika ia menghubunginya. 네, 폰. 휴대폰 몰라요? 휴대폰? 알아. 모르네. 휴대폰. Won Mi-ho masuk ke rumah dan langsung memakan kroket yang ada di meja. Ia terus memikirkan Fan dan berniat untuk berbagi makanan dengannya. 아니, 왜 챙겨? 그럼 싸가지를 왜 챙겨? Fan terus melihat ponselnya dan menyadari keberadaan Johan. Johan telah mempersiapkan dirinya untuk melawan Fan. Mereka bertarung dan akhirnya masuk ke sebuah gedung. Johan telah mempersiapkan semuanya dan berusaha untuk mengikat Fan. Dan akhirnya Johan berhasil mengikat Fan. Sementara itu, Won Mi-ho mencari Fan untuk membagi makanannya. Johan melakukan ritual pengusiran setan dan akhirnya Fan berubah menjadi iblis nafsu. Ikatannya juga lepas dan menyerang Johan. Won Mi-ho melihatnya dan Fan langsung berlari ke arah Won Mi-ho untuk menyerangnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren.